adalah terus setelah zaman Nabi SAW wafatu fir Rasul Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Terus ada Sultan Aulia Muhyiddin Qutbi Rabbani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibn Musa, terus kata wa kata dari Sayyidina Hasan. Orang ngerti apa segala sesuatu karena dia ditimang-timang. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW ini digendong Sayyidina Jibril alaihi salam. Riwayatkan Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, begitu bayi itu diriwayatkan di kampung Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus itu men Idrus, mana ini yang dikatakan singa. Idrus ini singa artinya, ya. Ada Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf. Ini dikatakan singa, lahir Ibn Abu Bakar Sakran, kekasih Allah. Abu Bakar ini dipacaran sama Allah saking keramatnya, no. Mana Idrus ini yang katanya singa. Datang dua orang ke rumah Habib Abu Bakar Sakran. Mana ini Idrus. Begitu ngelihat ini bayi di bawah ini, dua tamu ngelihat ini Idrus, Habib Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar, terbang di bayi. Itu keramat. Jadi begitu. Apa mungkin ke ars, apa Isra Mi'raj, wallahu alam, enggak ngerti. Setiap orang salat yang dilihat apa hatinya di hadapan Allah. Setiap dia ngobrol sama orang, dia ketemu sama orang, dia lihat ikhtiar dia di hadapan Allah. Apa amal perbuatan, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, dia dapat andai kata menjadi orang yang husnudzan, baik sangka. Ini bahaya. Ini keturunan siapa ini? Orang kalau dia enggak punya akhlak karimah, enggak dilihat Allah Subhanahu wa taala, terus abahnya ketarik, ibunya ketarik terus. Na'udzubillah min dzalik. Makanya apa? Rasulullah katakan kun aliman, suruh menjadi orang alim, muta'alliman, menjadi seorang yang apa mencari ilmu dicari ilmu. Cari ilmu. Harus orang alim, ya. Orang alim anak alim dapat dua. Dapat ilmu, dapat adab ke orang tua. Jadi ada pengkhususan Allah berikan anak-anak keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, dia punya anak Hasan Sabit, Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin. Terus itu baru 1400 Hijriah, ya, yang lalu, 1400 tahun yang lalu Hijriah, ya, itu belum lama, 14 abad, 1 abad 100 tahun. Indonesia kita 17 Agustus lagi, ya, kita dijajah 4 abad. Begitu belum lama. Lihat apa kebaikan yang akan menyelamatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira. Apa kebaikan yang akan menyelamatkan? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarra. Dan siapa orang melakukan kata yarah, dapat orang ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, dikatakan. Lah Habib mau dikatakan di tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, apa dikatakan orang ini dia melakukan amal buruk tapi Allah masih nunggu. Iya, dalam perkara keburukan, tapi dalam perkara ia langsung mengerjakan keburukan, berarti dia enggak melakukan amal baik. Dia enggak ngikuti apa yang Allah khabarkan. Dapat susah. Sebaliknya dia punya anak nasab ini ada keturunan yang enggak ada keturunan, termasuk yang seorang sayyid dia murtad, keluar dari agamanya ada. Nah, terus udah terputus. Terus syarifah nikah sama bukan sayyid, ya sudah terputus, enggak bawa anak keturunan. Na'udzubillah, musibah. Indal musibah qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berpulang kepada Allah. Innalillah, sudah. Ada Habib masih muda, ada siapa nih orang kiai siapa segala macamnya, itu dikawinkan dia sama siapa anak kiai itu perempuan, ya, ada perempuan, tapi ada khilaf dia harus nikah dulu sama syarifah si Habib ini. Nah, dikatakan guru, ya, itu nanti anak keturunannya ini dari yang dinikah itu dia punya saudara perempuan itu jadi orang alim, itu ada barokah namanya. Ada karamah namanya. Karamah ini daripada bentuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sama. Ilmu ya sama, ilmu bentuk daripada keberkahan Allah kepada alim ulama. Karamah Allah berikan kepada auliya, kepada wali-walinya.
Lah kita bagaimana kita minta doa kepada wali, kita minta doa kepada ulama supaya kita menjadi orang yang enggak suudzon, enggak buruk sangka. Ini hati-hati. Rusak gara-gara apa? Buruk sangka, fasad, terus hatinya rusak. Orang pandangannya rusak, tangannya rusak, kakinya rusak, ya kupingnya ini rusak. Khatamallahu ala qulubihim, terus Allah kunci mati, dimatikan Allah, ini dikunci, enggak dapat futuh hatinya. Ya, terus dia ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang nyuruhkan untuk nikah, dia terus punya keturunan. Ya, nah, siapapun manusia di hadapan Allah. Di hadapan Allah, mau itu Habib, mau itu bernasab ke Rasulullah, mau itu siapapun orang di hadapan Allah, di hadapan manusia lain. Di hadapan manusia kita ngikuti aturan Allah, ikutin aturan Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba. Enggak disuruh apapun, yang pertama ya diinginkan dia Allah kepada al-qurba. Bagaimana kepada ahli kurba? Ya sudah, kita menghubungkan kebaikan. Ada yang berkelakuan nggak benar, ini nasab ya sayyid itu, ya sudah tinggalkan, nggak usah mikirkan kelakuannya, nggak usah mikirkan Habib, terus tinggal. Ya nggak boleh benci, nggak boleh suudzon, ngajarkan apa segala macam ya penyakit yang dikatakan dosis tinggi, apa yang berhubungan dengan dia Nabi Muhammad SAW. Karena masalah sunnah, masalah makruh, orang nggak ngerokok, benar nggak ngerokok, ya, tapi dia punya sama yang sehubungan dengan minal makruhat, wah kaza sama. Orang nggak ngerokok ke ala Habib Mahdi bin Abdullah Syami, ya, ana punya apa ami sepupu abah ana. Dia ini nggak mau pakai sorban kayak ana begini, dia nggak mau pakai sorban. Lah kenapa ditanya? Karena ngerokok. Nah, jadi orang begitu gara-gara rokok nggak mau pakai sorban. Ada lagi orang yang nggak senang sama sekali rokok, nggak boleh ngerokok. Ya, tapi memang rokok nggak pernah haram. Ya, rokok itu dihukumi makruh, Kalau ditinggal dapat pahala. Kalau dikerjakan enggak apa-apa. Jangan setengah. Kalau ditinggal dapat pahala. Kalau dikerjakan enggak apa-apa. Kalau ditinggal dapat pahala. Dibilang haram berarti. Kalau ditinggal dapat pahala, dibilang mubah berarti. Jadi enggak paham. Ya, ditinggal itu mendapat pahala, dikerjakan enggak apa-apa. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sebaliknya sunnah, dikatakan makruh. Maka dikatakan kalau kita enggak ngerokok, mak kita senang. Rahmat Allah. Ya, pas kita nggak ngisep rokok nih, pas kita senang. Pas kita ngerokok dibenci, makruh. Pas kita nggak ngerokok, lah kalau nggak ngerokok dia nggak ngerti apa yang makruh. Ya tapi afdal nggak ngerokok. Lebih bagus nggak ngerokok karena nggak sama sekali dia terhukumi makruh. Ngerti hukum, harus ngerti hukum. Kalau nggak ngerti hukum ya susah orang nggak ngerti hukum susah. Udah orang udah nggak ngerti hukum, dia punya anak keturunan, wa naudzubillah min zalik. Nah, nanam apa di tempat-tempat di tanah kering, di tanah kering ditanamin apa soalnya nggak tumbuh, dia nggak ngerti ditanamin apa nggak tumbuh, air segala macam disiram. Ya, bukan masalah bentuk tanah keras atau lembut, ini ahli tanah ini. Bukan, memang Allah nggak kasih tempat itu tumbuh. Gak bisa tumbuh, kuasa Allah nggak ngerti. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia udah berusaha orang ini. Ya, itulah mudah-mudahan kita ninggalin rokok. Ya, orang rokok nih, ya karena bisa jadikan penyakit. Ya, penyakit. Kalau kita nggak ngerokok, orang itu berhenti ngerokok, dia ninggalkan makruh berarti. Dia menuju ke sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah itu begitu. Yang dikatakan gol bi fadlillah wa bi rahmatihi. Anak keturunan, nasab itu pemberian Allah, dan suturah itu rahmat Allah. Nggak boleh orang merendahkan orang, nyaci orang, ngahina orang. Walau ngomongin nasab, ngomongin nasab anak ini anak ngerti, anak abah anak depan Ustaz Rahmat, anak ngomong anak abah, nggak boleh. Dan orang harus ngerti orang ini tersinggung, harus pinter. Jadi orang ini nggak cuma harus pinter, kadang cerdas.
Ya kenapa? Bukan bagaimana? Oh itu hasud, bukan hasud, bukan hasud. Itulah yang dikatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Setiap makhluknya dia Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza salaka ibadika inni fa inni qarib. Wahai Rasulullah, wahai kasihku, wahai Rasul utusanku, ketika hambamu menanyakan hambaku bertanya kepadamu tentang keberadaanku, maka katakan aku ini dekat. Jadi kalau kita melihat orang, jangan disangka orang ini jauh dari Allah. Wa na'udzubillah habaib zuriyah Rasulullah, zuriyah Nabi SAW. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan itu. Ini apa nih yang diberikan Allah kepada siapa nih cinta ini? Fattabi'uni. Siapa kita mengikuti Rasulullah, ikuti aku, disuruh Nabi katakan. Yuhibbukumullah, kecintaan itu ridha Allah, diberi rezeki Allah, enggak susah, hidup senang terus. Enggak ngerasa kurang, ngerasa cukup, padahal kurang. Di mata orang sampai orang itu blek-blek matanya tetap enggak kurang. Karena Allah dia dapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni itu dosa-dosa. Dan semua manusia dia mulia kenapa? Karena umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad kena syahadat. Abi Abdullah bin Tahir dalam Sulam Taufik katakan apa? Kalau kita kepengen hidup benar-benar manusia sempurna, ya, itu syahadat. Semua manusia, mau agama apa segala macam, mau agama yang mana aja udah syahadat. Kalau kepengen selamat di akhirat syahadat. Kalau enggak ya udah nggak bakalan gak usah kita apa su'don bagaimana udah nggak usah dibutuhin sangka. Orang yang nggak selamat nggak bakal selamat. Ya, orang yang nggak bawa agama, nggak bawa Islam, nggak bawa iman kepada Allah, nggak bawa kebaikan ihsan, nggak husnudzan, bawaannya su'dzan, nggak akan selamat. Mau bagaimana segala mau ngopi berkah kopi segala macam hadis ribuan hadis tahfidz Quran segala nggak percuma, mustahil. Orang kalau nggak ngikuti Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, nggak ngikuti apa yang diperintahkan Allah, husnudzan, supaya baik sangka, nggak akan Allah berikan kebaikan. Mandillah bi khairan yufaqihu fiddin, yang Allah katakan ke Nabi Muhammad, di mana itu hadis qudsi dikatakan siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ciri tanda orang ini ngerti agama, nggak bakalan ngerti agama, nggak bakal dapat hidayah, nggak bakal dapat petunjuk, nggak bakal hatinya terbuka, nggak bakal dapat futuh. Ya, kenapa? Karena punya keburukan, su'dzan, sangkaan buruk. Dia sangka buruk Allah, berarti segala sesuatu akan menemui seorang itu fitrahnya sebagai makhluk dan dia khalik Allah, akan ketemu sifatnya, akan ketemu ajal. Kita gak ngerti kapan hidup, kapan mati. Ujuk-ujuk terus mati, ketemu malaikat Israel, terus apa lama apa cepat, Allah alam, gak ngerti. Di barzah lah kok cuma depan kiamat gitu, gak ngerti, langsung siratal mustaqim. Terus menanti ditanya Allah Subhanahu wa taala, ngaku hamba Allah, sedang dia enggak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Indallahi atqakum, ketakwaan yang dilihat Allah, kebaikan yang dilihat Allah, ikhlas beribadah kepada Allah. Ada orang sholat sekali, ada diriwayatkan ini orang ahli ibadah, ya, ada orang enggak ahli ibadah, dia pemabuk, ahli maksiat segala macam, setiap hari maksiat. Ini keturunan yang mana nih, nggak ngerti nih orang nih. Nah, itu setiap hari maksiat terus, tapi dia punya keanehan, setiap subuh dia sholat. Maksiat nggak sholat zuhur, nggak sholat apa, cuman dia punya kebiasaan subuh nih dia bangun, dia mandi, ya, dia sholat. Suatu saat dia meninggal, nggak ada sekampung mau makamin, mau nguburin seorang ini. Nah, terus akhirnya ada satu wali turun dari bukit, datengin ini istri, ya, yang meninggal ini. Setiap hari kerjaannya begono, malam pulang mabuk, kelepar ngerepotin istri. Ini orang istri bukan disayang, malah direpotin. Nah, terus akhirnya bingung ini. Wali bilang ini orang ahlul khair, wali gitu. Ini orang ini gara-gara dia bangun subuh, terus sholat subuh. Terus tanya ini wali, apa yang dikerjakan suamimu setelah sehari-harinya, kenapa aku dapat mimpi ini orang ahlul jannah, orang khair? Kata istri, setiap hari suamiku kerjaannya begitu. Orang-orang sekampung ngerti. Oh, tapi dia setiap pagi selalu mandi, dia sholat, terus dia berdoa kepada Allah.
Kalau kalau bini itu ngerti, istri ini ya ngerti anak. Sampai waktu waktu dia ini jima ya setubuh no. Allah nggak lihat no. Jadi tempat di mana Allah Subhanahu wa taala letakkan dua hati itu satu. Ada rahmat Allah. Terus akhirnya dia bilang lagi itu setiap dia doa sama Allah setiap pada sembahyang subuh ini orang khamran ini, orang pemabuk ini. Dia bilang, "Ya Allah, andai kata aku nanti di akhirat di nerakaku sebelah mana?" Itu doa itu.